Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Rafiq Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Surakarta. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu pada modul 1.1 sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru bertindak sebagai among atau menuntun suatu kodrat dan menghamba pada anak. Kemudian menganalisis dari masing-masing nilai peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pada momen yang menantang bagi saya yaitu melakukan kegiatan aksi nyata yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak juga dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga mengerjakan setiap tugas dengan adanya batasan waktu yang singkat, terutama pada rukol atau ruang kolaborasi. Selanjutnya untuk kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 bahwasanya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba kepada anak, di mana pendidikan haruslah memang berorientasi kepada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai minat dan bakat daripada peserta didik atau siswa ini. Keterkaitan dengan modul 1.1 dan modul 1.2 adalah berkesinambungan bahwa berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Untuk refleksi yang kedua adalah perasaan, yakni saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan mendapatkan cahaya setelah berjalan di sebuah ruang remang-remang yang hanya terdapat lampu yang kecil. Di sini saya bersyukur dan bahagia mendapat kesempatan untuk tetap belajar. Bahwasanya saya sadari bahwa menghamba pada murid bukan berarti kita harus menjadi budak dan seolah mengkultuskan murid. Saya tergugah untuk melaksanakan nilai dan peran guru penggerak. Untuk refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek untuk seorang guru. Seorang guru rubah menjadi pintar dan memahami setiap materi yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dituju. Dan juga menghamba itu hanya untuk Tuhan yang Maha Esa, bukan pada murid yang dia adalah sesama makhluk Tuhan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya sekarang berpikir bahwa murid itu diibaratkan sebagai benih-benih dan guru itu ibarat sebagai seorang petani. Yang mana seorang petani tidak bisa memaksakan tanaman padi akan tumbuh menjadi tanaman yang lain. Sehingga murid tidak bisa dipaksakan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Seorang guru hendaklah menuntun pertumbuhan mereka dengan berhamba, yang artinya menghamba adalah mementingkan kepentingan murid dari segalanya dan juga membebaskan anak dari segala ikatan, kemudian mendidik mereka dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Dan berpihak pada anak ini menekankan padatan, kemudian mendidik mereka dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Dan berpihak pada anak ini menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan dengan melakukan pendekatan dengan didasari cinta dan kasih sayang. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna, dan mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain dan mendorong untuk
terwujudnya kolaborasi. Untuk refleksi yang terakhir, dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berpihak pada murid, yakni bersikap among yang menuntun kodrat peserta didik. Untuk yang kedua adalah mandiri, berarti senantiasa mengembangkan diri untuk tetap belajar sepanjang hayat. Adalah reflektif, yakni berpikir terbuka dan bertanya diri akan kelemahan dan kelebihan diri saya agar dapat memperbaiki ekosistem pendidikan. Selanjutnya adalah inovatif. Saya berusaha untuk menciptakan hal baru, baik metode atau media pembelajaran, dan tidak berhenti untuk tetap senantiasa berkarya. Yang terakhir adalah kolaboratif, yang mana bekerja sama dengan seluruh stakeholder pendidikan untuk memajukan pendidikan Indonesia ini. Dari saya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak salah mohon dikoreksi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.